Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah SWT dan sehat-sehat selalu. Sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, ada satu hal yang membanggakan kami semua sebagai warga Indonesia, yaitu jumlahnya warga negara Indonesia yang bekerja di Brunei Darussalam. Perkiraan yang kami catat sekitar 50.000 orang berada di Brunei, dan yang menggembirakan dibanding dengan di negara lain, 50% dari mereka adalah pekerja profesional, tidak lagi bekerja di sektor rumah tangga atau di sektor-sektor informal. Nah, yang profesional ini membanggakan bagi kami, dan untuk itulah kami ingin mengekspos kisah sukses mereka. Ada yang bergerak di bidang jasa, restoran, perhotelan, ada pula yang sukses menangani bidang-bidang konstruksi, ada juga di bidang perdagangan umum, ada juga di bidang oil and gas, dan mereka ini cukup berhasil di Brunei. Oleh karena itulah kami sebagai rasa bangga kami ingin mengekspos mereka dalam beberapa video berseri. Tujuannya yang pertama, saya ingin lebih memberikan dukungan kepada mereka agar bisnis mereka lebih sukses lagi di masa ke depan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan dorongan-dorongan atau inisiatif-inisiatif bagi warga negara Indonesia yang lain agar dapat pula ikut sukses seperti mereka yang berada di Brunei. Dan yang terakhir, dan ini tentu penting sekali, adalah untuk memberikan inspirasi kepada warga negara Indonesia lain yang baik yang ada di Brunei maupun di mana saja di dunia ini, untuk ikut pula berbisnis untuk sukses bersama mereka. Dan ini penting agar bangsa kita tidak hanya bekerja kepada orang lain, tapi menciptakan bisnis tersendiri, dan syukur-syukur bisa memperkerjakan orang Indonesia yang lain ke Brunei Darussalam, dan syukur-syukur bisa juga meningkatkan ekspor barang-barang produk kita di Brunei Darussalam. Misalnya, kalau mereka sukses di bidang konstruksi, misalnya, tentu harapan kita nanti bisa membawa produk-produk bangunan dari Indonesia ke Brunei. Inilah nanti dengan cara ini nanti bisa menambah jumlah ekspor kita ke luar negeri. Untuk kali ini kami akan mengekspos kisah sukses dari Hajah Supriyani, atau yang biasa dikenal di antara orang Indonesia Ibu Ani Bekatan, bersama suaminya Haji Soleh. Beliau ini telah berhasil untuk berbagai macam bisnis usaha, tapi kali ini yang kita akan ekspos adalah kisah sukses dari restoran yang disebut dengan nama Bali Pit Stop, restoran cabang yang ketiga. Nah, ini restoran yang akan mempromosikan makanan-makanan Indonesia, tapi khususnya akan makan-makan dari Bali karena namanya Bali Pit Stop, dan ini juga akan menjadi ajang promosi kuliner Indonesia di Brunei Darussalam. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyatakan Bali Pit Stop restoran ketiga secara resmi dibuka. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang banyak untuk saya dan Bekatan. Bismillahirrahmanirrahim.
saya kalau di Brunei ini kuranglah tantangan karena saingan juga nggak begitu banyak. Sekarang aja lah baru mulai. Tapi ya kita kan punya konsep sendiri. Ya adalah barang-barang yang kadang-kadang nggak ada kan kayak keluar. Itu kan agak susah itu mesti ngambil dari kadang-kadang juga habis stok juga ya. Itu saja kita mesti pinter-pinter nyetok juga. Sekarang lagi gula merah susah nyari. Susah ya. Brunei surah kan kita ayam bakar memerlukan gula merah. Kalau saya kan memerlukan itu tiap harinya. Di Brunei ini semangat saja, nggak semestinya kita punya modal besar kita nggak bisa usaha. Jadi di Brunei ini masih nggak banyak saingan juga. Jadi kalau menurut teman-teman semangat yang kuat itu saja lah. Kalau kita di situ ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau mengenai batu bara, ya kalau di Indonesia saya masih menambang lah kecil-kecilan untuk lokal. Kalau ke luar negeri di Brunei ini ada permintaan dari Cina juga, ada permintaan dari Brunei juga. Ada permintaan dari Cina juga untuk bahan untuk plywood. Plywood sama itu cipeng yang untuk bahan kertas. Kayu cipeng tapi untuk bahan kertas. Tapi barang itu dari limbah. Saya dari yang ranting-rantingnya itu kita bikin gitu. Bucip ya. Ada permintaan juga. Tapi kalau yang untuk bahan untuk plywood sementara ini saya masih melayani di perusahaan Semarang. Ya, yang baru-baru itu untuk mempersiapkan diri yang pasti kalau kita buka restoran ya kita sudah tahu menu-menu apa yang kita mau sajikan gitu. Itu kedua semangat juga itu pasti gitu. Ketiganya menjaga quality juga kebersihan. Kalau di Brunei kan pasti itu. Ada kemauannya kan di situ pasti ada jalan.